Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem moral etika bermasyarakat. Dengan saya Farhatunisa dan rekan saya Siti Humairah, Anissa Dwi dan Rahmi Pangesti. Norma agama. Norma agama itu ada 4, yaitu yang pertama ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua ada ikut mendoakan pasien dalam kelancaran persalinan, nifas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada pasien atau klien untuk berdoa untuk sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan asuhan kebidanan. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara bidan maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Nah, yang kedua ini ada norma kesusilaan kebidanan dalam Pancasila sebagai sistem moral etika kemasyarakatan. Nah, yang pertama itu ada memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien atau klien. Nah, yang kedua ini ada dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Yang ketiga itu ada membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien, sehingga pasien merasa aman dan nyaman ketika bertugas sama bidan. Norma kesopanan. Yang pertama itu ada bidan merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa. Bidan memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Norma hukum ada mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Yang kedua, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, bidan, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu aspek positif dan negatif dari implementasi konsep wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Nah, lanjutannya yaitu menurut Prof. Dr. Wan Usman, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang bervariasi. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan kerja Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1999. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang bervariasi dan memiliki nilai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh tujuan nasional. Nah, yang ketiga ada berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang garis besar haluan negara. Yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menggapai tujuan nasional.
Nah, di sini juga ada fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara berdasarkan gambaran dari isi Juanda. Yang pertama itu ada wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua itu ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, yang ketiga itu ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Nah, yang keempat ini ada wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dalam negara tetangga. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu tujuan nasional. Tujuan nasional adalah dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan kedalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Hal ini seluruhnya merupakan asas wawasan Nusantara yang betul-betul harus dilaksanakan demi terjaganya kesatuan dalam kebinekaan. Nah, implementasi wawasan Nusantaranya yaitu ada kehidupan politik, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda. Ada juga memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik. Nah, yang kedua ada kehidupan ekonomi, yaitu wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Pembangunan ekonomi harus diperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Yang ketiga ada pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, ada juga kehidupan sosial atau mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda. Ada juga pengembangan budaya Indonesia. Yang keempat yaitu kehidupan pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, membangun rasa persatuan, membangun TNI yang profesional, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Ada kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara berada di hierarki paradigma nasional sebagai berikut. Yang pertama itu ada hierarki 1, landasan ideal. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara. Nah, yang kedua itu ada hierarki yang kedua, landasan konstitusional dalam UUD 1945. Yang ketiga itu ada hierarki ketiga, landasan visional, wawasan Nusantara. Hierarki keempat, landasan konsepsional dalam ketahanan nasional. Hierarki kelima itu ada landasan operasional atau GBHN, garis-garis besar haluan negara. Penerapan wawasan Nusantara terkait dengan kekayaan alam Indonesia. Yang pertama,
Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara khususnya di bidang wilayah adalah diterima konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial bangsa Indonesia. Yang kedua, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup, menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk negara-negara tetangga. Yang keempat, penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang, tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Yang kelima, penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang satu tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib, sepenanggungan dengan asas Pancasila. Yang keenam, penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Pandangan wawasan Nusantara, arah pandangan ke dalam yaitu ada bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandangan keluar ini arti bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada juga faktor positif. Nah, faktor positif ini dalam implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial. Antara lain yaitu adanya norma yang mengatur kehidupan masyarakat, budaya telah mengakar kuat dalam diri bangsa Indonesia, Pancasila telah ada pada diri bangsa Indonesia sejak Pancasila sendiri belum terbentuk. Nah, ada juga bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, daerah, dan nasional menyebabkan memiliki kebanggaan tersendiri. Dan yang terakhir yaitu akulturasi budaya yang dapat memperkaya budaya. Dan tadi faktor positif, sekarang faktor negatifnya. Nah, faktor negatifnya dalam implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial itu antara lain, yang pertama itu perkembangan teknologi yang menyebabkan kebudayaan lain masuk ke Nusantara. Nah, yang kedua itu ideologi lain menyebabkan pandangan seseorang berubah. Yang ketiga itu adanya budaya daerah yang tidak memiliki pengakuan resmi menjadi budaya nasional tersendiri. Baiklah untuk pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ini Rada, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.